Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak yakin pasti kita semua luar biasa. Baik, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Mari Tuhan berkati kami sehingga kami bisa fokus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, aku luar biasa, kamu juga luar biasa, dan kita semua luar biasa. Itu bukan karena kata mereka, tapi karena kata Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan Aku Istimewa. Istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kita mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus.
kata-kata Yesus. Meskipun dunia mengatakan kita bukan siapa-siapa, meskipun dunia menghina kita, tapi kita hanya dengar apa kata Yesus. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita katakan, dunia boleh katakan, aku bukan siapa-siapa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Miliknya ku istimewa, berharga di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Berharga di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Berharga di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Halo adik-adik, nah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan boleh memahaminya sehingga kami juga boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kakak mengajak adik-adik untuk bersama-sama belajar dari seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, tetapi adik-adik, kakak tidak sendiri.
kakak akan ditemani oleh gambar-gambar nanti yang akan kakak tunjukkan. Oke, nah pertama kita akan lihat bahwa pada saat itu bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Wah, adik-adik nampak ya gambarnya? Mereka menyembah berhala, yaitu berhala-berhala orang Midian. Wah, mereka telah mengecewakan Tuhan. Mereka telah berbuat jahat di mata Tuhan. Sampai Tuhan itu menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Midian. Nah, berikutnya kita lihat ya. Berikutnya itu, ini dia. Karena bangsa Israel dikuasai oleh orang Midian, mereka takut, mereka bersembunyi sampai mereka membuat tempat-tempat di gua-gua, membuat tempat-tempat untuk berlindung karena mereka takut dengan orang Midian. Nah, ayo adik-adik lihat ini mereka itu membuat sebuah gua, gunung-gunung untuk mereka berlindung. Nah, ternyata tidak hanya itu adik-adik. Pada saat bangsa Israel menanam, menabur bahan-bahan makanan, ternyata mereka juga sangat menderita. Bangsa-bangsa Midian, orang-orang Midian datang menghancurkan tanaman-tanaman mereka, mengambil semua ternak-ternak mereka. Mereka sangat menderita, adik-adik. Mereka sangat melarat, mereka sangat terpukul oleh orang-orang Midian itu. Nah, pada saat itulah mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong bangsa Israel itu. Nah, tetapi suatu hari datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon. Nah, malaikat Tuhan itu berbicara kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau, wahai pahlawan gagah berani. Tetapi adik-adik, Gideon berkata, Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kami sementara kami diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan ini, diizinkan oleh Tuhan untuk dijajah oleh orang Midian. Tetapi malaikat Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, aku mengutus engkau, pergilah dengan segenap kekuatanmu. Tetapi Gideon masih ragu adik-adik. Pada saat itu Gideon meminta tanda kepada malaikat Tuhan itu. Gideon mengatakan bahwa sekiranya aku menerima tanda bahwa ini adalah benar-benar firman Tuhan. Nah, pada saat itu Gideon berkata kepada malaikat Tuhan itu, tunggu di sini, aku akan membawakan persembahan korban bakaran di hadapanmu sebagai tanda bahwa Allah berfirman kepadaku dan mengutus aku sebagai perantara untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada saat itu Gideon lari ke rumahnya, masuk ke dalam rumah dan mengolah kambing domba, terus mengolah tepung yang begitu baik untuk dipersembahkan kepada malaikat Tuhan itu. Nah, pada saat itu datanglah Gideon membawa persembahan itu, lalu malaikat Tuhan itu berkata, letakkanlah persembahan itu di batu itu. Disuruh letakkan di batu ini, adik-adik, di batu ini. Lalu malaikat Tuhan itu menyentuhnya dengan tongkatnya. Lalu persembahan itu terbakar dan hilang, dan pada saat itu malaikat Tuhan itu menghilang dan Gideon sadar bahwa ia telah melihat Tuhan. Nah, berikutnya kita akan lihat bahwa pada saat malaikat Tuhan itu berfirman bahwa Gideon akan diutus. Nah, tetapi dia meminta tanda kepada Tuhan. Apakah dia benar-benar dipakai sebagai perantara untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian? Nah, kita lihat adik-adik. Gideon berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau engkau memakai aku sebagai perantara untuk melepaskan bangsa Israel, maka biarlah guntingan bulu domba ini, adik-adik, ini bulu dombanya di sini, bulu domba. Dia minta tanda supaya bulu domba ini basah di atasnya, tetapi di bawahnya itu tidak basah. Nah, itu sebagai tanda. Nah, pada saat keesokan harinya dia datang lagi melihat guntingan bulu domba itu, dilihatnya, wah, ternyata
guntingan bulu domba itu basah, tetapi di bawahnya itu tidak basah. Nah, tetapi yang kedua, adik-adik, dia minta tanda lagi kepada Tuhan, berkata, Tuhan, biarlah kiranya Engkau tidak marah kepadaku. Dan aku minta satu tanda lagi, yaitu supaya guntingan bulu domba yang kedua. Dan Gideon berkata bahwa supaya guntingan bulu domba ini yang di bawahnya itu basah, di tanahnya itu basah, tetapi guntingan bulu domba itu tidak basah. Dan pada keesokan harinya Gideon datang melihat tanda itu. Ternyata itu terjadi, dan di mana guntingan bulu domba itu tidak basah sama sekali, tetapi di tanahnya itu basah. Dan dia baru tahu bahwa Tuhan memakai dia sebagai perantara untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita lihat setelah itu Gideon mengumpulkan pasukannya. Gideon mengumpulkan begitu banyak pasukannya. Nah, dia mengumpulkan pasukannya begitu banyak, adik-adik. Kita lihat begitu banyak. Tetapi ada yang menjadi dan sangat menarik. Apa itu? Nah, kita lihat. Berikutnya ialah, Tuhan berkata bahwa pasukanmu terlalu banyak untuk menyerang bangsa Midian itu. Tuhan berkata bahwa supaya engkau menguranginya, yaitu supaya menyuruh pulang orang-orang yang takut untuk berperang. Nah, pada saat itu pulanglah orang-orang dan pasukan-pasukan Gideon yang merasa takut untuk berperang. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Adik-adik, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, tidak hanya itu, adik-adik, ternyata Tuhan berkata bahwa pasukan Gideon masih terlalu banyak. Nah, Tuhan berkata kepada Gideon, yaitu supaya menyuruh pasukannya pergi ke sungai untuk meminum air. Nah, di situ ada dua cara yang mereka pakai untuk minum air. Nah, yang pertama ialah mengambil pakai tangan untuk minumnya, adik-adik. Dan yang kedua ialah berlutut dan langsung minum air itu. Tetapi ternyata Tuhan memilih mereka yang meminum air dengan cara mengambil pakai tangan untuk meminumnya. Nah, jumlah pasukan Gideon pada saat itu ialah 300 orang, 300 pasukan pada saat itu. Nah, adik-adik, Gideon membangunkan pasukannya pada malam hari. Gideon membangunkan supaya mereka mengepung perkemahan orang Midian. Mereka mengepung pasukan perkemahan orang Midian. Nah, kita lihat. Nah, mereka mengepung dengan membawa apa? Dengan membawa trompet, dengan membawa obor. Yaitu mereka meniup trompet itu sampai pasukan Midian yang ada di perkemahan itu, adik-adik, merasa ketakutan. Nah, kita lihat. Pada saat pasukan Gideon meniup trompet itu, disitulah pasukan Midian ketakutan, berlari-larian. Mereka kebingungan dan berlari dari bangsa Israel. Nah, pada saat itu mereka ketakutan dan lari dari hadapan bangsa Israel. Dan pada saat itu, adik-adik, kita lihat lagi bahwa disitulah bangsa Israel mengejar pasukan Midian, mengejar mereka dan mengalahkan mereka. Nah, pada saat itu bangsa Israel telah mengalahkan pasukan Midian itu. Dan kemenangan berada di tangan Gideon tersebut. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Gideon ini? Yaitu orang yang sebagai pahlawan dan gagah berani yang dipakai oleh Tuhan. Nah, yang pertama ialah, adik-adik, di mana Tuhan memakai orang itu tidak memilih-milih. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, dan yang kedua ialah di mana pada saat itu Tuhan itu tidak melihat jumlah, tidak melihat kekuatan untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, pada saat itu kan Gideon disuruh untuk mengurangi pasukannya. Wah, mengapa? Karena yang berperang di situ ialah Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada bangsa Israel. Jadi Gideon tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi dengan menggunakan kekuatan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semuanya akan berjalan sia-sia. Tetapi bersama Tuhan kita akan semakin kuat dan semakin gagah berani. Sampai di sini saja.
cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, yaitu supaya kami menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, yaitu dengan cara supaya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan ini boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, demikian saja ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.